doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang ada di surga, puji syukur pada malam yang indah ini. Terima kasih atas berkat-Mu, rezeki, dan apapun yang tercurah pada kami. Kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, maupun kesusahan, kesedihan, dan juga kesulitan-kesulitan yang sedang kami hadapi saat ini. Bapa di surga, sertailah kami, utuslah Roh Kudus pada kami semua, dan juga pada saudara kami Irhandi, supaya kami dapat mendengarkan dan memahami ajaran-ajaran dan firman-Mu, supaya kami juga dapat membagikan kebaikan-kebaikan dan kasih setia-Mu yang kami dapat dari pengajaran ini kepada sesama kami. Berkatilah kami supaya dari awal hingga akhir kami dapat mengikutinya dengan baik. Karena semuanya ini adalah untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu. Semoga kehendak-Mu saja yang terjadi di atas bumi seperti di dalam surga. Santo Yakobus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo Bu Rosita, lanjut. Ya, kita serahkan kepada ya. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih sudah join di Zoom dengan pembicara Pak Irhandi. Siapa yang ingin bertanya, silahkan di live chat. Kita tidak membuka pertanyaan melalui ya Bapak Ibu live chat karena peserta cukup banyak. Jadi kita hanya melayani melalui live chat. Terima kasih. Kita serahkan waktu kepada Pak Irhandi. Ini lo bisa lihat di Jawa. Silakan Pak Irhandi. Pak Irhandi nggak ada suara. Pak Irhandi nggak ada suaranya. Oke, sekarang? Oke, ya. Bu Bapak sekalian, selamat malam. Selamat malam. Waduh, saya senang sekali hari ini saya didampingi Pak Toto, teman baik saya ini ya. Yang kedua, saya senang sekali balik ke umat paroki Kelapa Gading. Udah lama nggak ketemu umat Kelapa Gading, udah rindu gitu. Hari ini saya diminta untuk membawakan sebuah tema. Temanya adalah kitab. Oke. Karena kitab Rut ini merupakan kitab yang cukup ringan untuk dibaca begitu ya. Pendek, hanya terdiri dari 4 bab. Ayatnya hanya 85. Jadi dalam satu kali pertemuan dapat kita tuntaskan. Jadi Ibu Bapak sekalian hari ini bisa dengan berbangga mengatakan, oh saya menyelesaikan satu kitab begitu ya. Baik Ibu Bapak sekalian, nanti akan kita nikmati alur dari kitab Rut ini ketika kita mulai membaca kitab sucinya. Sekarang izinkan saya share screen. Nah, untuk bahan yang saya sampaikan, materi PowerPoint saya sudah saya serahkan kepada panitia. Nanti akan di broadcast di live chat. Ibu Bapak sekalian yang merasa perlu boleh download ya, boleh disimpan untuk keperluan pribadi begitu. Yang kedua, semua pertanyaan saya harap ditulis di kolom live chat supaya nanti saya jawab pada akhir sesi sesudah pengajaran saya selesaikan. Baik, sekarang saya akan share screen saya. Oke.
Baik, Bapak sekalian, kita akan memasuki kitab Rut ya. Kitab Rut ini saya berikan judul sebuah kisah cinta. Sebuah kisah cinta, dan ada satu ayat yang sangat menarik. Saya ambil dari kitab Rut bab 1 ayat 16. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan ini merupakan tema dari salah satu lagu yang cukup terkenal begitu ya. Baik, sekarang kita lihat dulu dari namanya, Rut ya. Yang di sebelah kanan itu tulisan Ibrani, bacanya dari kanan. Jadi itu hurufnya R, lalu huruf U dan huruf T begitu ya. Nah, arti nama dari Rut ini ada bermacam-macam. Karena nama Rut ini sama akarnya dengan beberapa kata dalam bahasa Ibrani. Yang pertama adalah kata leharvot. Anda lihat yang saya garis merah. Huruf resh, R, lalu huruf vav, U, dan T-nya tetap ada ya. Leharvot itu artinya melepaskan dahaga. Jadi orang yang lagi haus begitu ya, tiba-tiba diberi air minum. Waduh, segar itu. Leharvot. Yang kedua itu kata kerja lirot. Lirot itu artinya melihat. Melihat. Yang ketiga, kalau kata Rut ini kita balik, dibacanya menjadi tor. Tor itu artinya burung tekukur. Nah, sekarang kita lihat ya. Kenapa nama Rut ini saya harus jelaskan pada bagian awal? Pada bagian awal adalah karena nama Rut ini memang punya makna. Pertama, kita tahu bahwa Rut di bagian bawah saya tulis adalah nenek buyut dari Raja Daud. Nenek buyut dari Raja Daud. Dan Raja Daud ini diyakini sebagai raja yang berhasil melepaskan dahaga Allah atas pujian atau mazmur. Kita tahu kitab Mazmur selalu dikaitkan dengan Raja Daud. Raja Daud pandai mengarang mazmur dan Allah itu sangat suka mendengarkan mazmur. Maka dikatakanlah bahwa Daud adalah raja yang melepaskan dahaga Allah terhadap mazmur begitu. Dan kita tahu Daud ini adalah keturunan dari Rut. Kedua, lirot melihat. Apa yang dilihat oleh Rut? Nanti akan kita lihat. Rut ini orang asing, ikut mertuanya yang sudah tua kembali ke tanah Israel. Padahal Rut ini bangsa Moab, bangsa musuh. Seharusnya dia bisa tinggal di Moab saja, menikah kembali, melanjutkan kehidupannya yang sudah terhenti akibat kematian suaminya. Tapi Rut itu tidak mau. Dia ngotot ingin kembali ke tanah Israel, ikut mertuanya. Nah, ada yang menafsirkan katanya, Rut ini mengambil keputusan begitu drastis, itu karena dia telah melihat sesuatu. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah Allah Israel mendampingi umatnya begitu ya. Yang ketiga, tor ya, burung tekukur. Nah, burung tekukur ini muncul di kitab Kidung Agung bab 2 ayat 12 misalnya. Kita tahu ya, kitab Kidung Agung ini berisikan kisah kasih antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sering ditafsirkan sebagai kasih antara Allah dan bangsa Israel. Antara Allah dan bangsa Israel. Maka di Kidung bab 2 ayat 12 dikatakan, kekasihku, sang laki-laki berkata kepada sang gadis, musim semi sudah tiba katanya. Sudah kita dengar bunyi burung tekukur. Nah, kita tahu musim semi itu melambangkan pesta Paskah, pesta Paskah. Dan Paskah itu apa? Paskah adalah hari di mana Allah menebus bangsa Yahudi dari perbudakan di Mesir. Maka nanti akan kita lihat kitab Rut ini akan banyak sekali berbicara tentang kisah penebusan. Nah, saudara, Rut ini hidup kapan? Pada zaman para hakim. Nah, para hakim itu siapa para hakim itu? Mungkin kita akan lihat dulu satu ayat sebelum permulaan kitab Rut.
Jadi dibuka saja kitab sucinya, kita perut bab 1 ayat 1. Kita baca 1 ayat sebelumnya, berarti ayat terakhir dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 21 ayat 25 mengatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tuh begitu ya. Kita bisa bayangkan ini adalah suasana bangsa Israel yang lagi buruk-buruknya. Artinya tidak ada raja, tidak ada yang memerintah. Setiap orang bertindak semau gue begitu. Nah, biasanya di dalam kitab Hakim-Hakim ini ada sebuah pola kisah. Pola kisahnya itu selalu begini, ya. Ehud ini nama seorang hakim. Ehud ini mati. Hakim itu jangan dibayangkan sebagai hakim yang mengadili di pengadilan ya. Tapi hakim itu sebetulnya adalah seorang pemimpin karismatik. Pemimpin dari suku atau kaum atau marga begitu. Nah si Ehud ini mati, maka orang Israel ini nggak ada yang ngatur. Karena nggak ada yang ngatur, orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan menghukum mereka. Caranya Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh. Nah, sesudah disiksa oleh musuh, bangsa Israel menyesal. Ia berseru-seru kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan dengarlah seruan mereka, lalu Tuhan mengirimkan hakim baru. Sesudah Ehud ini Deborah, hakim wanita. Selalu modelnya begitu. Nanti Deborahnya sudah mati, orang Israelnya jahat lagi. Tuhan hukum lagi, Israelnya bertobat lagi, Tuhan kirim hakim lagi, dan seterusnya. Begitu ya. Ini ada kurang lebih konteks bangsa Israel ketika keluarga Rut dan Naomi ini mulai diceritakan. Lalu sekarang akan kita lihat juga tahun penulisan ya, tahun penulisan. Saudara, tahun penulisan ini tidak mungkin ditulis di zaman Raja Salomo. Kenapa? Di 1 Raja-Raja bab 11 ayat 1 dan 2 dikisahkan, Salomo ini punya istri banyak. 700 istri, 300 gundik. Kebanyakan semuanya adalah orang-orang asing. Orang-orang asing. Ya, kalau orang-orang asing itu raja, terus punya istri, punya gundik, selir adalah orang asing. Mereka datang ke Israel bukan hanya membawa badan, tapi juga membawa budaya dan juga agama mereka. Maka akhirnya Salomo ini jatuh ke dalam penyembahan berhala. Jadi kejatuhan Salomo ini akibat penyembahan berhala yang diperkenalkan oleh istri-istrinya. Jadi kayaknya nggak mungkin begitu ya. Di zaman Raja Salomo dikarang sebuah kitab Rut yang bercerita tentang kehebatan seorang perempuan asing begitu. Yang kedua, apakah mungkin ditulis di zaman raja-raja setelah Salomo? Rasanya tidak mungkin juga. Kenapa? Karena raja-raja Israel ataupun raja-raja Yahudi, raja-raja Yehuda itu kerap bermusuhan dengan bangsa-bangsa Kanaan. Contohnya misalnya Raja Yoas itu dibunuh oleh Zabat, anak perempuan Amon, ya. Dan Yozabat katanya anak perempuan Moab. Kalau ada permusuhan seorang raja dibunuh oleh orang Moab, mustahil ada orang yang mengarang buku yang menceritakan kehebatan seorang perempuan Moab. Saudara, tidak mungkin juga di zaman pembuangan. Kita lihat dari kitab Esther misalnya. Kitab Esther ini bercerita tentang konflik antara Mordekai, orang Yahudi, dengan Haman, musuh orang Yahudi, orang asing. Gak mungkin kayaknya ya. Suasana permusuhan antara Israel dan orang-orang asing itu begitu kental pada zaman pembuangan. Pada zaman setelah pembuangan, kitab Ezra lebih-lebih lagi. Ezra ini anti orang asing. Maka Ezra ini memberikan perintah begini. Kalau kamu punya istri orang asing, segera ceraikan. Kita tidak boleh memelihara orang asing di tengah-tengah kita. Waduh, kalau pada zaman Ezra tidak mungkinlah ada kitab seperti kitab Rut ini ditulis. Maka saudara, satu-satunya kemungkinan kitab Rut ini ditulis adalah pada zaman Raja Daud. Pada zaman Raja Daud. Kenapa?
Karena Raja Daud ini sangat bersahabat dengan orang-orang asing. Sangat bersahabat dengan orang-orang asing. Nanti di slide berikutnya saya akan ceritakan beberapa orang asing yang menjadi pendukung setia Raja Daud. Maka saudara, kalau nanti dilukiskan tentang kerajaan Mesias, kerajaan Daud yang merangkul semua bangsa, itu nggak heran. Karena pada mulanya saja Daud itu memang bersahabat dengan bangsa-bangsa asing. Mengenai tahun penulisannya kapan? Oh, tidak pernah jelas karena Daud memerintah cukup lama ya. Cuma kalau kita lihat kitab ini menonjolkan tokoh wanita loh ya, Naomi, Ruth. Ada yang berpendapat bahwa kitab ini dikarang oleh seorang wanita. Siapa wanita ini tidak pernah tahu. Ada yang mengatakan pengarangnya adalah Tamar. Tamar adalah anak perempuan dari Daud. Saudara, ada juga yang meyakini bahwa kitab bahwa kitab Hakim-Hakim dan kitab Rut itu dikarang oleh Samuel. Jadi saudara, walau alam tahun penulisannya kapan, kira-kira pada zaman kerajaan Daud ya, abad ke-10 sebelum Masehi, pengarangnya siapa tidak jelas begitu. Nah, sekarang, kenapa kemungkinan besar ditulis di zaman Daud? Coba kita lihat nih cerita ini. Ketika Daud ini melarikan diri dari Saul, Daud ini bersembunyi di Gua Adulam. Orang tuanya dititipkan kepada siapa? Kepada Raja Moab. Kita bisa melihat persahabatan antara Daud dan Raja Moab. Lalu dia itu punya sahabat-sahabat orang-orang asing. Nah, yang namanya Kreti, namanya Pleti, itu teman-teman dia semuanya orang-orang asing. Non-Yahudi maksudnya. Dia juga tinggal cukup lama di Filistin, di Gad. Ketika anaknya yang bernama Absalom memberontak, orang-orang asing itu tetap setia kepada Daud. Maka ketika Daud mau pergi, ngapain kamu ikut saya? Saya itu udah dilawan oleh anak saya sendiri. Orang-orang asing itu mau enggak? Kami tetap ikut engkau. Gitu. Dan mungkin yang paling Anda kenal, Uria ya. Uria pasukan ya seorang perwira yang istrinya diambil oleh Daud, Batsheba, itu adalah orang Het, dia adalah orang asing. Jadi kita lihat Daud ini mempunyai sejarah bersahabat dengan orang-orang asing, terutama dengan bangsa Moab. Maka tidak heran diceritakan keluhuran budi akhlak seorang wanita Moab yang bernama Ruth. Sekarang kita akan melihat bagaimana susunannya di dalam kitab suci ya. Di sebelah kiri kita melihat ada kitab suci Kristen, kitab suci Katolik ya. Dalam kitab suci Kristen atau Katolik, Rut ini masuk dalam kitab sejarah. Kitab sejarah nomor 3, Rut ya. Tetapi di dalam kitab suci Ibrani ini namanya Tanah. Tanah ini singkatan dari Taurat ya. Lalu Neviim itu nabi-nabi, lalu Ketuvim itu artinya tulisan-tulisan. Lalu kita lihat kitab Rut termasuk di dalam the scrolls ditulisnya, gulungan ya. Ada 5 gulungan, mulai dari Kidung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, dan Esther. Maka saudara, the scrolls ini dalam bahasa Ibrani disebut Hamesh Megilot, 5 gulungan, ada 5 kitab di dalamnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang sudah selesai ya semua pengantar-pengantarnya, kita mulai nikmati bukunya. Karena tidak enak belajar kitab suci tanpa menikmati ceritanya sendiri. Baik, kita buka sekarang dari kitab Rut bab 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saudara, jadi ada kelaparan rupanya di tanah Israel, di tanah Israel ini. Kelaparan ini kemungkinan besar berkaitan dengan kitab Hakim-Hakim bab 6 ayat 3 sampai 4. Ini pada zaman Hakim Gideon. Gideon terkenal ya. Pada zaman Hakim Gideon ini, bangsa Israel ini bermusuhan dengan bangsa Amalek dan bangsa Midian. Setiap kali orang Israel ini menebarkan benih, langsung
dihancurkan oleh pasukan musuh, orang-orang Midian dan Amalek. Akibatnya apa? Mereka tidak bisa panen karena setiap kali menanam itu selalu dirusak oleh musuh. Kemungkinan besar ini kelaparan pada zaman hakim-hakim. Nah sekarang saudara, ada satu orang keluarga di Bethlehem. Ya, kita tahu Bethlehem adalah kota Daud. Daud dilahirkan di kota Bethlehem. Demikian pula Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Ada seorang laki-laki, satu keluarga dengan istrinya dan 2 orang anaknya ya. Mereka pergi meninggalkan Bethlehem karena sedang terjadi kelaparan. Lalu mereka memilih untuk pindah ke tanah Moab. Pindah ke luar negeri, beremigrasi, menetap di sana sebagai orang asing. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, siapa namanya di ayat 2? Nama orang itu ialah Elimelech. Sang suami namanya Elimelech. Lalu istrinya namanya Naomi. 2 anaknya namanya Mahlon dan Kilion. Semuanya adalah orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Jadi di sekitar Bethlehem ini kita sebut sebagai tanah Efrata. Tanah yang sangat terkenal karena kesuburannya. Aneh ya, tiba-tiba terjadi paceklik di sana. Setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi lihat, pertama kali keluarga Elimelech ini pindah dari Bethlehem ke Moab. Perjalanannya sebetulnya cukup sulit ya ini ya. Kenapa cukup sulit? Karena di sebelah sungai Yordan itu semuanya padang gurun. Jadi mereka melintasi padang gurun untuk sampai ke dataran Moab ya. Ke dataran Moab. Nah di sini saya kasih lihat siklus kemurtadan dalam kitab Hakim-Hakim. Seperti tadi saya sudah jelaskan. Kita mulai ya. Orang-orang Israel melakukan kejahatan. Karena melakukan kejahatan, mereka diserahkan ke tangan musuh. Nah, kalau udah diserahkan ke tangan musuh, mereka berseru-seru kepada Tuhan dan bertobat. Nah, Tuhannya kasihan. Tuhan lalu bangkitkan seorang hakim untuk membebaskan mereka. Aman. Aman sampai kapan? Sampai hakimnya mati. Hakimnya mati, jahat lagi orang Israelnya. Diserahkan lagi kepada musuh-musuh. Bertobat lagi. Dikirim lagi hakim-hakim dan seterusnya begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau dalam pandangan sekarang, apa yang dilakukan Elimelech itu tidak ada salahnya sama sekali. Tanah tempat kelahiran kita sedang dalam keadaan paceklik, kelaparan, gak ada makan. Apa salahnya kita demi mempertahankan hidup kita pindah ke tanah asing? Ya kan, demi mempertahankan hidup. Betul kan? Tapi tidak demikian halnya dalam konteks kitab Hakim-Hakim. Kenapa? Karena setiap hukuman yang diberikan kepada bangsa Israel adalah akibat dari dosa bangsa Israel sendiri. Maka yang harus dilakukan ini bukan melarikan diri dari hukuman, tetapi bertobat dan berseru kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan memberikan pemulihan atau kelepasan. Jadi kita sudah tahu dari awal apa yang dilakukan oleh Elimelech ini salah besar. Alih-alih bertobat dan berseru kepada Tuhan, Elimelech malah kabur, melarikan diri dari hukuman Tuhan. Nah, saudara, kita lanjutkan. Maka di ayat 3 nggak heran ya. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan ini tertinggal dengan kedua orang anaknya. Oke. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Melakukan kesalahan nggak anak-anaknya Naomi? Kalau kita mikir sekarang, ya nggak salah lah. Tinggal di Jepang menikah dengan orang Jepang, apa salahnya? Ya kan? Tinggal di Belanda kawin dengan orang Belanda, apa salahnya? Tapi dalam konteks kitab Hakim-Hakim, no, tidak. Kenapa? Moab ini musuh bangsa Israel. Menikah dengan perempuan asing berarti mengkhianati bangsa. Yang dilakukan oleh anak-anak Naomi ini salah. Akibatnya apa salah? Kita lihat. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Waduh.
Mati juga anaknya Naomi. Yang satu namanya Mahalon, yang satu namanya Kilion. Ini aneh yang ngasih nama. Mahalon itu punya arti. Mahala itu artinya penyakit. Kemungkinan besar Mahalon itu sejak kecil sakit-sakitan. Makanya dikasih nama itu. Kalau Kilion itu artinya kehancuran. Aneh ya, kasih nama anak kehancuran begitu. Kenapa kehancuran? Ya mungkin dari kecil itu memang sering ngerusak barang atau apa begitu ya, saya nggak tahu. Tapi namanya itu memang punya arti. Elimeleh juga punya arti. Elimeleh El Allah. Meleh raja. Allah adalah sang raja ya. Naomi juga punya arti. Naomi itu artinya ceria. Kalau kita lihat nasibnya ceria apa enggak? Enggak banget ya. Meninggalkan tanah air karena kelaparan. Pindah ke tanah asing, ditinggal mati suami, ditinggal mati anak, meninggalkan dia sebatang kara, hanya ditemani oleh 2 orang menantu perempuan asing. Baik saudara, kemudian di ayat 6, berkemaslah dia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Nah sekarang saudara, sesudah suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, Naomi mengambil keputusan untuk pulang. Pulang kemana? Tentu saja pulang ke Bethlehem, ke tanah Israel ya, meninggalkan Moab. Saudara, kenapa kata pulang ini saya beri warna merah? Di bab 1 dan juga di bab 2, saya rasa masih ada, kata pulang ini muncul berkali-kali, diulang berkali-kali. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibraninya lashuf, itu berarti pulang. Kenapa? Karena pulangnya keluarga Elimeleh ini ke tanah Israel bukan berarti pulang secara migrasi saja. Apa yang terjadi? Yang dimaksudkan pulangnya mereka adalah kembali kepada Allah bangsa Israel. Mereka kembali ke Allah bangsa Israel, mereka kembali ke tanah terjanji. Kenapa mereka mau kembali? Karena mereka mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Oh, ingat ya pola kitab Hakim-Hakim, ketika umat ini bertobat dan berseru-seru, Tuhan lalu memperhatikan umatnya. Caranya dengan mengirimkan hakim-hakim atau dengan memberikan hujan supaya tidak lagi terjadi kekeringan dan lain-lain. Saudara, bagaimana cara Tuhan memperhatikan umatnya? Yaitu dengan memberi makanan kepada mereka. Karena kita tahu hukumannya adalah kelaparan. Nah, kalau ditanya, Tuhan itu memberikan makanan kepada bangsa Israel. Makanan apa sih? Ya kan pasti kita akan nanya, makanannya apa? Kalau di teks bahasa Indonesia nggak jelas. Di sebelah kanan saya tuliskan teks Ibraninya. Lehem dikasih. Lehem itu artinya apa? Roti. Maka Beit Lehem artinya Beit itu rumah. Rumah roti. Lehem itu roti. Sampai sekarang digunakan kata lehem ini roti. Maka saudara coba bayangkan. Sebelum kita melanjutkan cerita ini ke belakang, kita sudah pikirkan. Oh, Tuhan itu memberikan roti kepada bangsa Israel atau kepada umatnya. Ih, apa ya? Berarti ada roti yang turun dari surga. Benar kan? Mana? Oh, mana udah lewat zamannya. Mana kan di kitab Keluaran. Betul kan? Ini ada roti yang turun dari surga diberikan oleh Tuhan. Nah, kita tunda dulu karena ini nanti baru kita simpulkan di bagian penutup. Ayat 7 sekarang. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Sekali lagi ya, pulang itu selalu ditekankan. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sama seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati dan kepadaku. Kata Naomi, dah pulang Gih, kamu tinggalkan saya, kamu pulang ke rumah ibu kamu masing-masing. Ya. Saya berdoa Tuhan itu memberikan kasih-Nya kepada kalian. Kenapa? Karena kalian ini juga sudah menunjukkan kasih kepada saya dan kepada suami saya dan kepada anak-anak saya. Istilah
gampangnya, Naomi ini tidak mau mempersulit kedua mantunya, masih muda. Biarkanlah mereka itu pulang ke rumah ibunya. Tujuannya supaya apa? Lihat di ayat 9. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan. Masing-masing di rumah suaminya. Di rumah suamimu maksudnya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Apa doa Naomi kepada menantunya? Semoga kamu dapat tempat perlindungan, menuha. Saya dulu itu bawa ya, menuha. Perlindungan itu artinya apa? Semoga kamu cepat dapat suami lagi. Kenapa demikian? Ya, zaman dahulu kalau punya anak perempuan, yang menjadi kekhawatiran itu adalah anaknya belum dapat suami. Kalau udah punya suami, menjadi kekhawatiran takut tidak disayang sama suami. Takut tidak punya anak sesudah menikah. Begitu. Makanya di kitab Sirah bab 42 ada ayat yang mengatakan begini. Kalau sampai seorang bapak itu tidak bisa tidur, insomnia gara-gara apa? Pasti gara-gara anak perempuannya. Kenapa? Belum punya suami. Kalau udah punya suami tenang nggak? Enggak juga. Kenapa? Takut anak perempuannya tidak disayang suami. Takut anak perempuannya tidak bisa memberi keturunan dan lain-lain begitu. Ini pendapat pada zaman baheula begitu ya. Baik saudara, ini juga ada kita lihat ya. Saudara, kita itu kalau membaca kitab Rut ini benar-benar terpesona. Karena apa? Karena kita melihat perkawinan sekarang itu diwarnai dengan konflik antara mertua dan menantu. Sekarang itu kalau mau menikah pasti ngomong begini. Deh, ngontrak juga nggak apa-apa ya. Tapi ampun deh kalau suruh tinggal bareng sama mama kamu, mending nggak usah kawin. Kan biasa kan begitu. Nah kita melihat beda loh ternyata di kitab Rut. Mantu itu mati-matian ingin ikut mertuanya. Kembali ke tanah asing lagi. Ya, bagi mereka tanah asing kan Israel itu. Lalu si mertuanya luar biasa. Kalau mertua sekarang anaknya meninggal, mantunya jadi janda, sengaja. Adalah mantu saya jangan sampai nikah lagi. Nanti kalau udah nikah cucu saya nggak disayang sama suami barunya dan lain-lain. Beda lu Naomi doanya. Naomi bilang, semoga Tuhan beri kamu suami yang bisa melindungi kamu. Nah, pelajaran yang luar biasa bagus. Baik, saudara. Ayat 14 sekarang. Belum sebelum ayat 14. Ayat 10. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ayat 11, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Jadi gini loh artinya, zaman dahulu kalau ada seorang perempuan ini ditinggal mati suami sebelum dia punya anak, maka ada kewajiban adik atau saudara dari almarhum itu untuk menikahi janda dari kakaknya. Naik ranjang ya. Tujuannya supaya apa? Memberikan keturunan kepada almarhum. Jadi nanti anak pertama yang dilahirkan dari janda sang kakak itu bukan menjadi anak dia, tapi menjadi anak kakaknya yang almarhum. Jadi tidak boleh dalam kehidupan keluarga Yahudi ini ada pohon yang nggak lanjut pertumbuhannya. Ya, ini kan gara-gara sang kakak ini meninggal sebelum punya anak, berarti dia pohonnya terhenti di sana. Maka kewajiban dari adiknya nih, istri dari kakaknya itu dikawini supaya punya anak. Nah, anaknya ini melanjutkan keturunan dari kakaknya. Itu namanya perkawinan ipar atau perkawinan levirat. Maka si Naomi itu bilang, aduh saya itu udah gak punya anak lagi, dua-duanya sudah meninggal. Gak ada yang bisa jadi suami kamu, udah kamu pulang aja. Yang menarik, ayat 12 nih. Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Ya benar juga ya, dia sendiri gak punya suami, mau dapat anak dari mana? Seandainya pikirku ada harapan bagiku, hari ini ada yang ngawinin Naomi, bahkan sekalipun aku masih bisa melahirkan anak laki-laki,
Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Kata Naomi, andai kata saja malam hari ini saya punya suami. Hebat, saya punya anak lagi. Kamu mau nunggu berapa tahun sampai anak itu besar dan mengawini kalian, katanya. Dah, janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Naomi itu merasa bahwa Elimelech suaminya, anak-anaknya, bahkan dia sendiri sudah melakukan kesalahan dengan cara melarikan diri dari hukuman Tuhan. Alih-alih bertobat kepada Allah, mereka malah melarikan diri. Maka dia berkata apa? Aku jauh lebih pahit hidupku. Karena tangan Tuhan benar-benar teracung terhadapku. Tuhan ini ingin menghukum aku. Nah, sekarang kita lihat ayat 14 yang ada di slide ini. Menangis pula dengan mereka, dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya dan minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Nah, saudara, Orpa itu akhirnya berubah pikiran. Maka dia akhirnya meninggalkan mertuanya. Dan kebetulan saudara, arti kata Orpa itu artinya tengkuk leher ya. Maka kita lihat tengkuk lehernya kelihatan. Dia meninggalkan mertuanya. Tapi Rut tetap. Dia tetap berpaut padanya. Saudara, kata berpaut, dabak. Di sini karena wanita, dabka. Ini tidak sering muncul dalam kitab suci. Tapi muncul dalam Kejadian bab 2 ayat 24. Mungkin ada yang ingat ya. Kejadian bab 2 ayat 24 berbicara tentang lembaga perkawinan. Sebab seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Nah, kata satu daging ini, dabak, itulah berpaut. Berarti saudara, hubungan dabak itu tadinya adalah hubungan antara suami dan istri. Tapi di sini dabak hubungan antara mertua dan menantu. Maka saudara, tidak ada aturan lain kalau menurut kitab Rut. Menikah dengan seseorang berarti menerima keluarganya sebagai keluarga sendiri. Jadi jangan kayak gini. Anaknya mau, ya bapaknya nggak mau. Anaknya mau, emaknya nggak mau gitu. Kalau mau menikahi seseorang atau akan mengambil komitmen menikah dengan seseorang, keluarga mereka menjadi keluarga kita. Ya, kakaknya menjadi kakak saya. Demikian pula kakak saya menjadi kakak istri saya begitu. Itu artinya berpaut. Dabak, ingat dalam perkawinan ya. Dalam perkawinan ini menikah bukan berarti menikah dengan satu orang saja, tapi menikah dengan keseluruhan dia, termasuk orang tua dia, saudara-saudara dia. Dia belajar menerima gitu. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara tadi ingat ya, kata Rut bisa berarti melihat, lirot. Apa yang dia lihat? Dia melihat di keluarga suaminya Allah yang mendampingi umatnya. Maka dia sudah tidak ragu-ragu lagi untuk ikut dengan mertuanya kembali ke tanah terjanji. Kenapa? Karena dia sudah tahu dari keluarganya itu bahwa ada Allah yang mendampingi bangsanya. Baik. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Dalam kitab Kidung Agung dikatakan cinta itu kuat seperti maut. Kalau sampai ngomong seperti ini berarti begitu besarnya cinta Rut kepada mertuanya, Naomi ini. Maka dia katakan, ibu mati di mana, saya ikut mati di mana. Ya kan? Kalau sampai ada yang bisa memisahkan saya, itu cuma kematian. Kalau saya sampai tidak memenuhi janji ini,
biarkan Tuhan menghukum saya. Saudara, di bawah saya catat teladan Santa Monica. Kenapa ibu bapak tahu siapa Santa Monica? Ibu dari Santo Agustinus. Ibu dari Santo Agustinus. Nah, Santa Monica ini punya mertua yang luar biasa rese dalam tanda kutip. Kenapa resenya? Si mertua ini sengaja memprovokasi pelayan-pelayan Santa Monica supaya melawan majikannya. Jadi sengaja mertua ini menghasut para pembantu supaya melawan nyonya rumah ini. Santa Monica itu tapi tetap sabar, melayani mertuanya dengan baik, melayani orang tuanya dengan ketaatan, dengan kasih. Sampai akhirnya mertuanya bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Mertuanya itu menjadi teman dan pelindung Santa Monica yang nomor 1. Dari tadinya benci sama mantu menjadi paling sayang sama mantu. Nah saudara, gak heran kan ya kalau lihat kenapa bisa lahir Santo Agustinus yang menjadi orang kudus. Karena punya ibu yang namanya Santa Monica. Seorang wanita yang melayani mertua seperti ibunya sendiri. Meskipun ibunya cerewet, bawel, menghasut pembantu, tidak apa-apa. Dia adalah ibu saya karena dia adalah ibu dari suami saya. Baik saudara, sekarang kita lanjutkan ceritanya di ayat ke-18. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah kedua sampai mereka tiba di Bethlehem. Kembali lagi ya, dari Moab mereka kembali ke Bethlehem. Gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Udah lama meninggalkan tanah kelahiran. Sekarang balik cuman bawa mantu orang asing. Mereka pasti sudah dengar suami mati. Anak dua-duanya mati. Lalu ayat 20. Tetapi Naomi berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi. Sebut aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nama Naomi tadi saya katakan apa? Ceria ya. Pleasant, menyenangkan. Kata Naomi, gak pantas nama saya Naomi. Hidup saya begitu pahit. Maka panggil saya Mara. Mara artinya pahit. Pahit ya. Mara artinya pahit. Dan Anda ingat mungkin suatu cerita di mana bangsa Israel selepas dari Sinai itu tidak menemukan air. Mereka kehausan. Sampai mereka di tempat yang bernama Mara. Di tempat yang bernama Mara ketemu air. Sayangnya airnya pahit rasanya. Maka apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa? Coba celupkan kayu katanya ke dalam air yang pahit itu. Maka air itu berubah menjadi manis. Saudara, Naomi mengatakan, nasib saya buruk ya, gak pantas nama saya Naomi. Nama saya pantasnya Mara, si pahit. Kenapa? Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Tadi dia mengatakan, karena Allah mengacungkan tangan terhadapku. Ini saya lagi disentimenin sama Allah, maka hukuman bertubi-tubi. Saudara, yang Maha Kuasa dalam bahasa Ibrani El Shaddai. Kita sering mendengar lagu judul El Shaddai supaya kita tahu saja artinya yang Maha Kuasa ya, El Shaddai. Baik saudara, sebelum masuk ke dalam cerita, kita akan merangkum dulu apa yang sudah kita bahas tadi ya. Ada sebuah keluarga dari Bethlehem Yehuda, Elimelech, sang suami, istrinya Naomi dengan 2 orang anak, Mahlon, Kilion. Apa alasannya mereka pindah dari Bethlehem? Kelaparan. Lalu mereka pindah ke tanah Moab. Di Moab matilah Elimelech. Berarti keluarga ini sekarang hilang kepala keluarganya. Ya, maka saya kasih tanda tanya, siapa yang jadi kepala keluarga? Nggak jelas. Untuk sementara, jabatan kepala keluarga dijabat oleh Naomi. Naomi tetap pada posisi yang kedua. Lalu kita lihat anaknya Mahlon dan Kilion mulai mencari istri. Ada Ruth dan Orpa. Mereka tinggal selama 10 tahun. Mati juga Mahlon dan Kilion. Maka susunan keluarga ini sekarang menjadi 1. Elimelech, spiritual.
yang dijabat oleh Naomi? Naomi tetap sebagai ibu, Ruth dan Orpa sekarang, betul kan? Mereka rencana mau balik ke Yehuda. Karena apa? Karena Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan roti. Ada roti yang turun dari surga. Sekarang lanjut. Cerita dimulai sebetulnya dengan kisah 3 orang janda. Tapi satu janda, Orpa, memilih untuk meninggalkan mertua. Maka sekarang keluarga ini menjadi tambah kecil, tinggal 2 orang ya. Naomi dan Ruth, betul. Lalu siapa yang mengisi jabatan nomor 1 dan kedua? Jabatan pertama tetaplah ya, Naomi mewakili Elimelech yang sudah meninggal. Tempat yang keempat diisi oleh Ruth. Kenapa? Ruth itu selain dia menjadi menantu, dia juga jadi anak. Dia juga jadi anak. Dia ingin mendampingi mertuanya sampai mati. Dia jadi anak. Maka nanti kalau di belakang-belakang jangan heran. Naomi akan menyapa Ruth sebagai anakku katanya. Enggak mantuku, tapi anakku. Kemana engkau pergi? Ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Sesuatu apapun tidak bisa memisahkan aku daripada engkau selain daripada maut. Ya, ini kurang lebih ringkasan dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang saudara, selanjutnya akan kita mendengarkan cerita mengenai bagaimana kehidupan Ruth dan Naomi di tanah terjanji. Ya, sebelum masuk ke slide ini, saya bacakan ayat 21 dan 22. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jelas ya, pergi berempat kembali hanya sendiri. Hanya tambah 1 mantu orang asing. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Apa artinya jelai? Jelai ini adalah panen pertama dari gandum. Jadi kalau gandum ini ditanam permulaan musim semi, kurang lebih akhir musim semi itu ada panen jelai. Jelai. Nah, sesudah jelai ini habis baru tumbuh gandum. Jadi jelai itu sebetulnya gandum kualitas kedua. Saudara, sekarang kita lihat bab 2 ayat 1. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech namanya Boas. Maka Ruth, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Tuh ingat kan ya? Dia itu dui fungsi sekarang. Jadi mantu juga jadi anak. Pergilah anakku, kata Naomi. Jadi tinggal pulang ke tanah terjanji itu bukan berarti enak. Karena mereka berdua itu miskin, janda. Janda itu selalu miskin kalau di tanah terjanji di Israel. Ya, gak ada janda kaya, gak ada janda kembang. Adanya janda miskin. Maka Ruth itu merasa karena dia lebih muda, dia perlu mencari makan untuk keluarga, untuk mertua juga. Apa yang bisa dilakukan katanya? Dia mau memungut bulir jelai. Memungut jelai. Nanti saya jelaskan kenapa bisa memungut jelai ya. Nah, rupanya Naomi ini punya seorang saudara yang bernama Boas. Ya, Boas ini adalah saudara dari Elimelech suaminya. Dia digambarkan sebagai seorang yang kaya raya. Ini terjemahan yang kurang tepat. Karena kata yang digunakan adalah khayil. Khayil ini diterjemahkan gagah perkasa. Gagah perkasa. Jadi Boas itu disebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Givor khayil katanya gitu. Dan dia juga taat kepada Allah. Ya, saudara, kenapa Ruth ini bisa memungut bulir jelai di ladang Boas? Ini kebetulan. Tapi pada pesta panen jelai, menurut kitab Imamat yang saya tulis di sini maupun kitab Ulangan, ada aturan. Aturannya gini, kalau kamu memanen jelai atau gandum,
tidak boleh menyabit sampai ke tanah. Artinya harus menyisakan sedikit. Untuk siapa? Untuk orang-orang miskin dan orang-orang asing. Ini cara orang-orang Yahudi berbagi pada saat itu. Kalau memangkas jelai, gandum tidak boleh sampai rata tanah. Harus disisakan sedikit untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Demikian juga kalau panen anggur, anggur itu misalnya dipetik sekali ya. Udah dipetik sekali, lihat di pohonnya kok masih ada pohon anggur. Itu nggak boleh dipetik kedua kali. Karena yang nyisa dari pohon anggur itu untuk orang-orang miskin. Ini cara mereka berbagi. Maka saudara kita tahu, ini kan saatnya adalah musim panen jelai. Maka orang-orang yang miskin ini bisa mengais rejeki dari belas kasihan orang-orang yang sedang panen. Saudara, dijawab oleh Naomi, pergilah anakku. Ingat, mantu itu juga anak, bukannya mantu ya. Mantu. Kan sering kita dengar istilah apa? Biar gimana juga mantu itu orang luar. Salah besar. Mantu itu adalah anak. Baik, sekarang kita lihat bab 2 ayat 3. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dengan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimeleh. Di sini saya kutipkan Amsal bab 3 ayat 5 sampai 6 ya. Bunyinya apa? Kalau kamu itu taat kepada Tuhan, kamu itu mengandalkan Tuhan, Tuhan itu akan meluruskan jalanmu katanya gitu. Maka Rut ini kan meskipun dia itu orang asing tapi dia itu taat kepada Allah. Maka jalannya lurus, lihatin tuh. Bisa kebetulan, nggak ada istilah kebetulan. Ini sudah direncanakan oleh Tuhan. Dia bisa memungut jelai kan bisa di ladang siapapun, tapi dia kebetulan berada di ladang milik Boas gitu ya. Lanjut ayat yang keempat sekarang. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Wah, sekarang Anda tahu ya. Tuhan sertamu dan sertamu juga itu berasal dari kitab Rut. Bukan dari kitab apa-apa juga. Salam ya. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Tuhan beserta kita dan besertamu juga. Itu adalah salam yang diambil dari kitab Rut. Lalu kata Boas kepada bujangnya. Lalu berkata Boas pada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu. Dari manakah perempuan itu? Dari manakah? Sebetulnya nanyanya bukan dari mana loh. Nanyanya punya siapa perempuan itu? Karena yang mengatakan Lean katanya gitu. Lemi katanya ya, punya siapa? Artinya bukan punya siapa itu bukannya istri siapa tapi dari keluarga mana gitu maksudnya ya. Maksudnya pertanyaannya adalah perempuan itu dari keluarga mana? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitu ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, sekarang kita lihat kualitas dari Rut ya. Sibuk dari pagi sampai sekarang seketika pun tidak berhenti. Mantu yang sangat berbakti, rajin. Lanjut. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dulu anakku. Dia memanggil Rut sebagai anak. Nampaknya Boas jauh lebih tua daripada Rut. Tidak usah kamu pergi memungut jelai ke ladang lain, katanya. Jadi biasanya kan kalau jelainya yang dipungut udah habis ya dia pindah ke ladang orang lain. Tapi kata Boas, gak usah kamu pindah ke ladang lain. Tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Kamu di sini aja ya. Lihat itu hamba-hamba saya, kamu dekat-dekat dia aja. Terus, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau.
Jika engkau haus, pergilah ke tempayan. Minum air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Waduh, baik banget. Ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Rut tuh merasa sangat tersanjung karena Boas sangat menghargai dia, tidak menganggap dia sebagai orang asing, ya, tidak meremehkan dia. Lalu Boas menjawab apa? Ayat 11. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Lalu dia katakan apa? Ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara, kata Boas, kamu itu wanita yang luar biasa. Saya sudah dengar lengkap cerita tentang kamu. Kamu tinggalkan keluarga kamu. Kamu ikut mertua kamu. Kamu datang ke sebuah tanah yang asing bagi kamu. Lalu Boas itu berdoa, semoga Tuhan membalas perbuatanmu ini. Dan semoga kamu dikaruniai dengan berkat atau upah sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Kenapa? Siapakah Tuhan Allah Israel? Adalah yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Artinya, kata Boas, kamu sudah memilih datang ke tanah Israel dan menyembah Allah bangsa Israel, maka sekarang engkau berlindung di bawah sayap sayap Allah Israel. Maka dia akan membalas perbuatanmu itu dan kamu akan memperoleh upah yang layak. Di sini ada permainan kata, karena membalas itu Yeshalem, sedangkan upah Shelema. Jadi mirip ya, ada permainan puisi. Saudara, di situ saya kutip Mazmur 91 ayat 1. Mazmur ini di tengah wabah Covid menjadi mazmur yang sangat terkenal, karena memang di situ berbicara tentang bagaimana pemazmur meminta Allah agar melindungi mereka dari wabah penyakit. Maka Mazmur 91 itu menjadi mazmur yang sangat populer. Anda lihat mazmur itu berbunyi demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai. Ya, ini menarik, nanti Anda boleh baca. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Kemudian ia berkata kepada Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ya, saya kan orang asing, ya. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Waduh, dijamu ya oleh Boas. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Apa bedanya berkas? Kalau berkas ini, nah ini berkas. Tuh, gandum-gandum yang sudah diikat. Ya, itu tidak boleh dipungut. Itu masuk ke lumbung pemilik. Kalau Rut boleh mencabut sisa-sisa saja yang masih nempel di tanah. Tapi kata Boas, ingat ya, kalau dia memungut dari berkasmu, kamu gak boleh ganggu, harus dikasih.
Bahkan katanya ayat 16, haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Artinya apa? Ini kan gini, kalau udah disabit ini ditarik-tarik begitu ya, baru diikat-ikat oleh para wanita. Nah sengaja waktu ditarik-tarik itu dibiarkan tersisa-tersisa supaya sirutnya bisa mungut. Mantep ya, supaya sirutnya bisa mungut. Ayat 17 sekarang. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Saudara, mengirik itu artinya membuang kulitnya, mungkin supaya nggak berat dibawa pulang, kulitnya dibuang ya, diirik. Wih, satu hari kerja 1 eva, 36 liter. Banyak banget ya. Iya, karena bosnya memberi hati, memberi kemurahan. Oke, saudara. Sekarang, diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya, pada siapa ia bekerja katanya. Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lalu kata Naomi kepada Rut, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Nah saudara, nanti saya akan jelaskan mengenai penebus. Di sini saja ya. Jadi gini, orang Yahudi itu mempunyai sistem pertanahan yang luar biasa adil. Kenapa? Karena tanah itu milik Tuhan. Maka manusia itu hanya menjadi penggarap. Kalau pada suatu kesempatan ada satu orang begitu susah, begitu miskin sehingga terpaksa menjual tanahnya, maka harus ada salah seorang keluarganya yang menebus tanah itu dan dikembalikan kepada dia. Supaya di tengah-tengah bangsa Israel itu tidak ada orang yang sampai tidak punya tanah. Nah, biasanya proses-proses penebusan itu dilakukan pada tahun yang ke-7, tahun sabatik, tahun sabat begitu. Nah, siapa yang wajib menebus itu? Yang wajib menebus adalah orang atau saudara yang paling dekat. Nah, makanya kata Naomi, kita kan lagi susah nih. Ya kan, punya tanah tapi nggak bisa diapa-apain. Karena dia kan wanita. Dia nggak bisa mengklaim tanah Elimelek karena dia wanita. Janda itu tidak punya hak waris. Maka harus ada orang yang menebus tanah itu untuk mereka. Yang wajib menebus siapa? Saudara katanya. Kebetulan tuh si Boas itu saudara kita. Dia salah seorang dari Goel, dari penebus kita. Ayat 21. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Ini jelas lah ya. Kata Naomi, udahlah jangan pindah, situ aja aman ya. Demikianlah Rut tetap bekerja dekat pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Saudara, kita tahu latar waktu kitab Rut adalah musim panen jelai, musim panen gandum. Sampai sekarang ini dirayakan oleh orang Yahudi dalam sebuah hari raya yang namanya Pesta 7 Minggu atau Shavuot. Dalam bahasa Yunani disebut Pentakosta. Jadi saudara, pada saat orang Yahudi merayakan Pesta 7 Minggu atau hari raya Shavuot, mereka membacakan kitab Rut.
Kenapa mereka membaca kitab Rut? Karena konteksnya sesuai. Musim panen gandum. Ya, kitab Rut dibacakan pada pesta 7 minggu atau Shavuot. Nah, sekarang saudara, cerita makin seru. Kita akan segera lanjutkan ke bab 3 dan bab 4. Kita sudah sampai di tengah-tengah acara, pas jam 8-an kurang lebih. Saudara, saya akan jelaskan sedikit mengenai Yibum ya. Yibum itu tulisannya di sebelah kanan, itu bahasa Ibrani. Yibum itu artinya perkawinan ipar. Seperti saya katakan, apabila ada seorang wanita ditinggal mati suaminya sebelum dia punya anak, maka adik dari suaminya wajib mengawini dia. Tujuannya supaya apa? Memperpanjang garis keturunan kakaknya almarhum. Itu yang namanya pesta perkawinan ipar atau levirat dalam bahasa Latin ya. Dalam bahasa Ibrani kita sebut yibum. Nah, ini dibahas secara jelas di kitab Ulangan bab 25 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Nah, sekarang ceritanya saya cerita. Nanti baca sendiri Ulangannya, saya ceritakan saja. Bagaimana kalau yang wajib mengawini itu merasa, sorry, udah tua ipar saya, mendingan kagak usah. Bisa kan dia menolak melaksanakan tanggung jawab itu? Apa yang harus dilakukan? Nah, kakak ipar ini harus mencopot sepatu dari laki-laki itu di hadapan tua-tua bangsa. Tujuannya apa? Ini orang yang tidak mau bertanggung jawab melanjutkan keturunan kakaknya. Maka mereka akan diberi nama kelompok laki-laki yang ditanggalkan kasutnya. Kelompok laki-laki yang dicopot sepatunya. Jadi ada hubungannya dengan sepatu loh ya. Kalau misalnya orang yang wajib melakukan atau orang yang wajib melakukan perkawinan ipar ini menolak, maka dia harus dicopot sepatunya sebagai bukti bahwa dia tidak mau bertanggung jawab. Kasut ya, sepatu atau kasut. Nah, saudara, ini sedikit melenceng tapi nggak apa-apa. Saya tuliskan di sini ada Matius bab 3 ayat 11, Markus bab 1 ayat 7, Lukas bab 3 ayat 16 ya. Ini sebetulnya ucapan dari Yohanes Pembaptis yang mirip-mirip sebetulnya. Aku membaptis kamu dengan air, tapi setelah aku akan datang dia yang lebih besar daripada aku. Melepas kasutnya pun aku tidak layak. Nah, saudara, di Injil Matius dikatakan melepas kasutnya pun aku tidak layak. Tetapi di Injil-Injil lain melepaskan tali kasut. Beda loh, tali kasut dengan kasut. Hanya di Injil Matius menggunakan melepas kasut. Kenapa? Karena Matius ini mengarang Injilnya untuk orang-orang Yahudi yang mengerti aturan tentang perkawinan ipar. Nah, saudara, di mata orang Yahudi pada saat itu, mereka seperti seorang janda. Karena mereka adalah bangsa Yahudi yang ditinggalkan oleh Allah. Nah, supaya mereka itu bisa melanjutkan lagi kehidupan, maka mereka harus dikawini oleh orang yang paling dekat dengan Allah. Begitu, kurang lebih. Ya kan? Orang itu siapa? Kata Yohanes Pembaptis, bukan saya. Saya mah boro-boro melepaskan kasut aja nggak layak, dia bilang begitu. Tentu saja adalah orang yang paling dekat dengan Allah bangsa Israel. Ini kurang lebih ya pemahamannya seperti itu. Nah, saudara, nanti di kitab Imamat bab 25 kita bisa berbicara tentang penebusan. Penebusan tanah ya. Tanah yang dijual harus ditebus, dikembalikan kepada orangnya. Kalau orang itu sampai jadi budak harus ditebus supaya jadi orang merdeka. Kalau ada istrinya itu ditinggalkan mati tanpa punya anak harus dikawini supaya garis keturunannya nyambung begitu. Ini kurang lebih. Nah, sekarang saudara, bab 3. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Waduh, menuha tempat perlindungan tadi kita tahu ya. Gimana ya saya carikan kamu suami? Katanya.
Saya carikan kamu suami. Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sana kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Ya, menampi jelai itu berarti menyaring jelai ya. Di tempat pengirikan itu tempat di mana jelai dan gandum ini dilepaskan dari kulitnya. Maka mandilah dan beruraplah. Suruh pakai minyak wangi, dandan. Pakailah pakaian bagusmu, pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jadi biasanya pada saat orang itu panen, tentu saja sangat senang ya. Apalagi kalau panenannya berhasil. Maka mereka rata-rata itu makan-makan, pesta-pesta, lalu minum-minum. Selama dia masih makan dan minum, kamu jangan nongol. Jika ia membaringkan diri tidur, jadi kalau udah kenyang, mabuk tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Ini kan mertua dan menantu kan aneh banget ya. Mertua punya strategi jitu, mantu bilang, oke, Mam. Mantap banget ya hubungan antara mertua dan menantu itu. Sudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti apa yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Waduh. Lanjut. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dengan dekat dengan diam-diam, disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah Boas. Lalu meraba-raba di sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Gitu. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Waduh, saudara, singkat kata, kawinilah saya begitu ya. Kawinilah saya. Ini mungkin ada satu tafsir yang sebetulnya sedikit nakal begitu ya. Tapi memang di dalam kitab suci Perjanjian Lama, kaki ini sering merupakan eufemisme atau kata pelembut, kata penghalus dari alat vital laki-laki. Nah jadi Boas sudah susah deh, nggak ngawinin juga nggak mungkin kan, karena Ruth sudah memegang sesuatu yang paling intim dari dia begitu. Ada yang menafsirkan seperti itu, tapi jauh-jauh lah, nggak usah mikir sampai sana. Saudara, istilah mengembangkan sayap melindungi seorang wanita berarti menikahi. Istilah yang lain adalah menghamparkan kain kepada seorang wanita. Itu juga istilah dari mengawini. Jadi misalnya di Yehezkiel bab 16 ayat 8, itu ada cerita di mana Allah bangsa Yahudi mengawini bangsa Yahudi. Itu. Digunakanlah istilah, aku menebarkan kain putih di atas tubuhmu, dikatakan seperti itu. Baik, sekarang ayat 10. Lalu berkata, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu yang lebih nyata lagi daripada yang pertama. Kasih yang pertama itu kasih kepada mertua suami yang sudah meninggal. Tapi kali ini kasihnya jauh lebih besar dari kasih yang pertama ini. Kenapa? Karena engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Rut itu mencari suami yang ditentukan oleh hukum bangsa Israel. Jadi kalau menurut hukum dia harus menikah dengan Boas yang tua ini, ya nggak apa-apa. Kan menaati hukum Israel berarti menaati Allah Israel begitu. Maka dia tidak main mata lagi cari yang muda. Udah lupakan. Maka ini kasih yang luar biasa adalah kasih di mana seorang itu menyerahkan diri kepada penyelenggaraan ilahi. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Ayat 11.
Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Wah, rupanya ada sedikit kendala. Boas itu bilang, memang saya itu salah satu penebus, tapi ada yang lebih berhak menebus kamu daripada saya. Ya, tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, biarlah ia menebusmu. Tetapi jika ia tidak suka menebusmu, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring saja tidur di sini sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, jangan diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Ya wajar lah ya. Perempuan malam-malam kelayapan ke tempat laki-laki, nggak pantas. Mau Boas itu kan saya katakan orang yang sangat baik begitu. Jangan sampai ketahuan orang. Lalu ayat 15. Lalu katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah ini. Lalu ditadahkannya lah selendang itu. Kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Jadi pulang pun masih dikasih hadiah. Hadiahnya berapa? 6 takar. 6 takar jelai. Nah, setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku. Sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Kenapa dikasihnya 6 takar? Saudara, dalam kisah penciptaan kita tahu Allah menciptakan dunia dalam 6 hari. Maka 6 ini lambang orang yang bekerja. Gitu. Lambang bekerja atau melayani. Berarti 7-nya lambang apa? Lambang beristirahat. Artinya Boas memberikan petunjuk pada Naomi. Cukuplah mantumu ini melayani kamu. Ya, biarkan dia senang jadi istri saya. Kurang lebih seperti itu. Baik, ayat 18. Lalu kata mertuanya, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Pasti hari ini diberesin sama dia, kata Naomi. Oke, sekarang kita lihat sang penebus Goel ya. Saudara, sekarang kita melihat ketika Boas itu mulai masuk dalam kehidupan Naomi, posisi keluarga ini berubah sebetulnya. Kita lihat di tempat pertama ini tidak mungkin diisi oleh Boas. Kenapa? Karena Boas ini belum pas. Dia itu masih ada orang yang lebih berhak menggantikan Elimelech, sang penebus yang lebih dekat itu. Jadi Boas itu terpaksa posisinya masih di posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga. Naomi tetap di posisi kedua, Ruth menantu di posisi yang keempat. Begitu. Saudara, nanti akan kita lihat, nama penebus ini tidak pernah diberitahu dalam kitab suci, tapi disebut dalam bahasa Ibrani Peloni Almoni. Penebus dekat ini Peloni Almoni. Terjemahannya kurang lebih si Anu, sang anonim. Nah, di kitab suci kita disebut hai saudara. Padahal Anu atau Mr. Anonim sini gitu. Aneh ya. Orang ini penting sebetulnya, dia penebus dekat. Tapi namanya nggak pernah tahu. Yang lucu adalah, saudara, Peloni ini kalau kita hitung jumlah. Jadi kalau huruf Ibrani itu setiap huruf ada lambang bilangannya. Kalau dijumlah, Peloni dan Naomi ini sama 170. Almoni dan Elimelech itu sama 131. Jadi pas banget memang ya. Kan saya katakan di tempat pertama itu selalu Elimelech secara spiritual bersama dengan Naomi. Nah sekarang diganti dengan Peloni Almoni.
Cuman kita belum tahu siapa dia itu. Ya, Boas terpaksa di posisi ketiga. Kenapa? Dia bukan penebus yang paling berhak. Ada penebus yang lebih berhak. Oke, saudara, kita lanjutkan ceritanya di bab 4, bab terakhir dari kitab Rut. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Di pintu gerbang itu tempat yang berfungsi dua. Pertama sebagai pasar biasanya. Yang kedua adalah tempat pengadilan. Jadi setiap perkara diputuskan di pintu gerbang. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas ini namanya si Peloni Amoni ini. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnya 10 orang daripada tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimeleh hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal ini kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Wow, pertama kali ditawarin tanah, "Oke lah tebus, no problem, saya bayar," katanya gitu. Nah, tapi Boas nambah, "Pada waktu engkau membeli tanah dari tangan Naomi, engkau juga memperoleh Rut perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Bukan cuma nebus tanahnya, nebus mantunya juga. Mantunya ini janda tanpa anak. Mau apa enggak? Katanya gitu. Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri." Ya jelas lah ya. Dia kan mungkin punya istri dan anak-anak juga. Warisan dia tentu saja adalah hak dari anak-anaknya. Kalau sampai dia sekarang keluarkan uang untuk menebus tanahnya Elimeleh, lalu dia harus mengawini Rut, bukannya tambah masalah. Berarti ini akan merusak milik pusakaku sendiri. "Aku berharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Nah, sekarang kita lihat. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Jadi saudara, sebagai tanda bahwa dia memberikan hak penebusan itu kepada Boas, sepatunya dia copot, dia kasih sama Boas. Aturannya sebetulnya bukan dia copot sendiri, tapi dicopot oleh perempuan yang harus dia kawini. Tapi mungkin karena Rut ini adalah perempuan asing, tidak dilibatkan dalam kegiatan ini. Jadi dia copot sepatunya, dia kasih ke Boas. Berarti dia nggak pakai sepatu. Dia menjadi kelompok atau kaum orang yang dicopotkan sepatunya. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja membelinya," dan ditanggalkannya kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimeleh dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya." Jadi luar biasa lu Boas itu. Boas itu keluarkan uang menembus tanah Naomi. Buat siapa? Buat melanjutkan keluarga Elimeleh atau keluarga Mahlon. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata,
Kamilah yang menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rachel dan Lea. Keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Saudara, kita lihat bahwa kewajiban melaksanakan perkawinan ipar itu perbuatan yang sangat mulia menurut pemikiran pada zaman itu. Maka para tua-tua ini memberi berkat dan doa yang luar biasa. Keturunanmu kiranya menjadi keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Oleh karena anak-anak yang diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Saudara, Tamar sendiri pun mengalami perkawinan levirat, perkawinan ipar. Seperti kita tahu, Tamar itu sesungguhnya adalah menantu dari Yehuda, dari anaknya yang pertama. Tapi anaknya yang pertama ini mati sebelum Tamar punya anak. Maka adiknya yang namanya Onan ini harus mengawini Tamar sebetulnya. Tapi Onan ini nggak rela. Kalau keturunan dia akhirnya menjadi keturunan kakaknya. Maka setiap kali dia berhubungan badan dengan Tamar, spermanya dibuang di luar. Dari situlah ada istilah onani sebetulnya. Anda ingin baca, bisa silakan baca di Kejadian bab 38. Oke. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirilah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Sebab itu berkatalah perempuan-perempuan kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Siapa yang menjadi penebus Naomi? Bukan lagi Boas. Karena apa? Karena Rut punya anak sekarang dari Boas. Anak ini yang jadi penebus. Boasnya kemana? Keluar. Dia kan mungkin sudah punya keluarga dan anak sendiri. Tidak masuk ke dalam bilangan keluarga Elimelech. Maka sekarang siapa yang menjadi penebus dari Naomi dan juga dari Rut? Adalah anak yang baru dilahirkan itu. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Saudara, ini pelajaran yang sangat berharga luar biasa. Saudara, seorang menantu perempuan bisa lebih berharga dari 7 orang anak laki-laki. Ya, 7 melambangkan kesempurnaan. Jadi jangan menganggap menantu itu adalah orang luar. Menantu itu sama berharganya dengan anak. Bahkan dikatakan dia bisa berharga lebih dari 7 orang anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dari tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Oh, ini seolah-olah anak ini juga menjadi anak Naomi. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara, sekarang kita lihat. Cerita ini berakhir happy ending. Keluarga tetap 4 orang. Ya. Di tempat pertama, siapa kita nggak tahu. Masih diisi oleh Naomi dan Elimelech spiritual. Atau mungkin ada penebus dekat yang waktu itu satu udah kabur, tapi mungkin masih ada yang lain. Naomi di tempat kedua sebagai ibu tetap. Nah, sekarang di tempat ketiga Obed menggantikan Mahlon. Ya, Rut di tempat keempat. Saudara, kita lihat Rut ini memiliki pola keluarga yang selalu 4. Kenapa? Karena keluarga ini harus melambangkan kehadiran Allah. Kita tahu nama Allah bangsa Yahudi, Yahweh. Selalu 4. Dan Anda lihat ya, Tuhan itu hadir dalam keluarga. Dan Tuhan itu menyelamatkan lewat keluarga. Coba Anda lihat. Melalui keluarga Abraham. Keluarga Abraham menjadi keluarga besar Israel. Keluarga besar Israel menjadi keluarga kudus Nazaret. Keluarga.
Pertanyaannya, siapa yang berada di tempat pertama? Yang selalu menjadi tanda tanya bagi kita. Ya kan? Saya selalu mengatakan, dia adalah Elimelech spiritual dan Naomi. Kelihatan di dunia, tapi siapa? Nah, ingat gak tadi ceritanya? Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem karena Tuhan mendengarkan umatnya. Tuhan menurunkan makanan kepada bangsanya. Makanannya itu lehem loh, roti. Saudara ingat, kapan Tuhan menurunkan roti dari surga? 2 kali. Pertama, di padang gurun. Mana? Betul kan? Tapi ini udah lewat kejadiannya. Itu kan kitab Keluaran. Lalu kapan? Nanti di Yohanes bab 6. Akulah roti yang turun dari surga. Siapa saudara yang ditunggu? Mesias. Mesias. Maka saya katakan, kita perlu berbicara tentang penebusan kan ya? Berbicara tentang goel penebusan. Dan memang kehidupan umat Allah itu selalu diarahkan pada penantian terhadap seorang penebus. Mesias yang akan datang. Nah saudara, bagaimana supaya keluarga ini bisa menyatakan kehadiran Tuhan? Peran dari seorang ibu yang paling penting. Makanya Naomi ini nggak pernah tergeser. Tempatnya selalu di tempat kedua. Saya kasih warna kuning dari tadi. Ibu dalam keluarga itu menjadi penting peranannya. Ketika dia hadir dalam keceriaannya. Naomi artinya ceria. Saudara, saya jadi ingat ibu saya. Ibu saya itu dulu dalam keadaan gak punya duit ya. Dia itu tetap tersenyum, tetap ketawa. Sesudah saya dewasa, saya baru tahu. Pernah suatu saat mungkin ibu saya itu sudah tidak bisa memberikan makanan buat anak-anaknya lagi. Tapi ibu saya itu tetap ceria. Dia tidak pernah kasih lihat, aduh mama gak punya duit, besok kamu makan apa? Gak pernah. Ceria. Selalu happy. Maka saudara, kalau Anda merasa ibu, tampillah sebagai ibu yang ceria di dalam rumah itu. Karena lewat peran Anda sebagai ibu, Allah hadir dalam keluarga. Dan Allah menyelamatkan lewat keluarga. Terus, kita lihat juga Naomi ini berperan luar biasa dalam perkawinan Rut ya. Maka, di dalam kitab Kidung Agung 2 kali disebutkan. Si perempuan ini membawa pacarnya. Kamu sudah kutangkap. Akan saya bawa engkau ke rumah ibuku. Akan saya bawa engkau kepada perempuan yang melahirkan aku, dikatakan begitu. Karena memang nyata, ibu itu berperan dalam perkawinan anaknya. Luar biasa ya. Penutup, silsilah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab. Abinadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Daud. Kita lihat, tujuan terakhir dari kitab ini adalah membawa kisah Rut kepada kelahiran Daud. Ya, secara lebih jauh kita berpikir karena berbicara tentang kerajaan Daud, membawa kita pada pengharapan mesianik. Maka tempat nomor 1 selalu dikosongkan sesudah kematian Elimelech. Tidak pernah ada, ya. Setiap kali. Mungkin Anda akan bertanya, kenapa Boas ini nggak ada? Boas tidak akan masuk dalam keluarga Elimelech. Dia hanya jadi penebus. Penebus itu tidak pernah menjadi bagian dari keluarganya. Keluarga Elimelech ya modelnya seperti begitu. Baik Ibu Bapak sekalian, 2040 bahan saya sudah selesai. Seperti saya katakan, PowerPoint saya sudah saya minta panitia share di live chat. Sekarang waktunya bagi saya untuk menjawab pertanyaan. Oke. Silahkan. Siapa nih yang memandu pertanyaan? Oke. Oh. Oke. Siapa nih? Oh, wis. Ada pertanyaan nggak? Moga-moga tidak ada. Ada sih, karena baru diumumkan tadi banyak yang join-joinnya baru telat-telatan. Wow. Iya. Bapak Ibu jika ada yang ingin berkenan bertanya, silakan tapi di chat saja ditulis. Terima kasih. Ya, saya pada malu-malu nih nanya. Tapi
Tapi ini luar biasa loh Pak Irhandi. Kenapa? Dari Bali ikut join. Dari mana lagi tuh tadi? Dari Surabaya join. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya hanya berharap satu, bahwa pengajaran hari ini bisa memperbaiki kehidupan perkawinan di tengah masa di mana kehidupan perkawinan itu sedang ribet-ribetnya begitu ya. Konflik antara mertua dengan menantu itu sudah menjadi label kehidupan modern. Tapi ternyata nun jauh di sana Allah sudah mengajarkan sesuatu kepada kita bahwa mertua dengan menantu itu bisa menciptakan hubungan yang ideal, bahkan membawa penyelamatan. Iya. Wah, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Ika. Ibu Ika menanyakan Boas itu melambangkan Yesus kan apa? Tidak pernah saya membaca tafsir seperti itu, meskipun Boas itu adalah seorang penebus ya. Tetapi gini, coba kita bayangkan. Ada yang mengatakan bahwa Naomi itu adalah lambang Israel. Sedangkan Ruth itu adalah perlambang dari non-Israel. Dan kita tahu keselamatan ini ditawarkan kepada bangsa non-Israel memang lewat Yesus. Berarti kalau begitu Boas apakah bisa melambangkan Yesus dalam pemahaman bahwa Boas ini adalah orang yang membawa seorang perempuan asing masuk ke dalam komunitas Yahudi, sama seperti Yesus yang memasukkan bangsa-bangsa non-Yahudi ke dalam rencana penyelamatan Allah? Cocok, setuju ya. Tapi saya nggak pernah ya membaca tafsir yang mengatakan Boas itu melambangkan Yesus. Belum pernah sih terus terang ya. Oke, terus. Ada lagi berikutnya dari Ibu Cucu. Bagaimana nasib Orpa, kata Yos. Aduh, Yos nanyanya selalu yang aneh-aneh. Begini Yos ya. Untung saya siapin jawabannya. Orpa itu konon menikah dan menjadi nyonya di Filistin. Keturunan Orpa itu nanti menjadi Goliat. Nah, lucu ya. Keturunan Ruth Daud, keturunan Orpa Goliat. Itu menurut cerita. Terus apa lagi ya? Bagaimana nasib Orpa? Ya itu tadi saya katakan. Setelah meninggalkan Naomi. Oh ini apaan sih? Terima kasih acara yang bermanfaat. KKS Yakobus boleh bikin acara sejenis yang mungkin lebih cocok pendengar pecinta kitab suci. Selamat malam. Terus banyak yang ngucapin terima kasih kepada Pak Hyandi, ceritanya bagus sekali. Itu tadi yang bilang mau ngasih secara detail. Terus aja ini bagaimana mengapa Ruth tidak meninggalkan mertuanya Naomi setelah menjadi janda dan kembali ke keluarga asli atau asalnya. Nah, Anda bisa bayangkan ya, saya katakan namanya Ruth itu ada hubungannya dengan kata melihat. Karena Ruth itu sudah melihat karya Allah bangsa Israel di tengah-tengah keluarga suaminya. Jadi Ruth itu sudah tertarik, sudah merasa tertarik. Ini seperti orang asing, orang non-Yahudi yang nanti tertarik pada Yesus Kristus gitu. Mereka misalnya orang Yunani ya ingin menjadi pengikut Yesus, ya. Jadi mengapa tidak mau meninggalkan mertuanya? Pertama mungkin karena dia merasa mertuanya kasihan, udah tua ditinggalkan sendiri. Tapi kedua menurut saya dia memang tertarik untuk menjadi bagian dari komunitas Israel. Maka dia katakan bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ya. Terus apa lagi? Bagaimana peraturan atau tradisi perkawinan orang Yahudi pada zaman itu? Dan apakah masih berlaku atau sudah berubah sekarang? Oh, oke. Begini ya, perkawinan orang Yahudi dulu memang pada zaman konteks kitab Hakim-Hakim itu sangat ketat. Dilarang orang Yahudi itu menikah dengan seorang perempuan non-Yahudi. Bahkan ada satu ayat mengatakan di dalam kitab Ulangan kalau nggak salah, sampai keturunan ke-10 tidak boleh ada orang Moab masuk ke dalam komunitas kita. Sampai tulisannya seperti itu. Tapi kita lihat Ruth berbicara tentang sebuah pengecualian. Kenapa? Karena Ruth ini menunjukkan kualitas bahwa dia itu layak menjadi bagian dari komunitas Israel.
Nah, terus mengenai tradisi perkawinan orang Yahudi pada zaman itu, orang Yahudi menikah panjang banget nih ceritanya. Jadi gini, kalau seorang laki-laki ini ingin menikahi seorang perempuan, dia datang nih ke rumah keluarga perempuan itu membawa orang tuanya, dilamar. Nah, ketika dilamar, nanti ditentukanlah mas kawinnya berapa, maharnya gitu. Kalau mas kawin ini disetujui oleh kedua belah pihak, terjadilah pertunangan. Tapi pertunangan itu masih bisa ditunda sampai ke perkawinan sekitar 1 tahun. Nanti pulang nih keluarga laki-laki ke keluarganya, perempuan tetap tinggal di keluarga perempuan. Sesudah 1 tahun, laki-laki ini jemput nanti mempelai perempuan. Pesta di rumah perempuan, jemput pulang ke rumah laki-laki, pesta lagi di rumah laki-laki. Itulah perkawinan zaman dahulu. Zaman sekarang sudah berubah atau tidak? Tentu saja berubah ya perkawinannya. Tapi yang menarik sampai sekarang, perkawinan orang Yahudi itu selalu harus berada di bawah pergola. Khupah. Jadi kalau kawin itu di atasnya pengantin selalu ada pergolanya gitu. Saya sampai pikir kenapa ya kawin dimanapun juga harus ada pergolanya gitu. Tapi Anda ingat, orang Yahudi itu percaya pada keyakinan bahwa ketika Allah itu meminta supaya Musa mendirikan sebuah kemah suci buat Allah, tujuannya apa? Supaya aku bisa tinggal di tengah-tengah umatku. Sebetulnya kata aslinya berarti supaya aku bisa berkemah di tengah-tengah umatku. Maka kita lihat ya, dalam sebuah perkawinan ada pergola melambangkan kemah Allah. Artinya apa? Keluarga itu menjadi lambang kehadiran Allah. Terus, ini nih kata Rina Hani. Pak, saya mau nanya apakah 6 lambang ketidaksempurnaan atau bekerja? Ya, segini saya katakan. 6, kalau kita lihat di kitab Wahyu, memang lambang ketidaksempurnaan. Kenapa? Karena 7-nya sempurna, begitu ya. Karena 7-nya sempurna. Maka dalam kitab Wahyu di bab 13 dikatakan, nama bilangan makhluk itu adalah 666. Artinya dia sangat tidak sempurna. Tetapi di dalam kitab Rut, terutama karena si Boas itu bilang begini, pokoknya kamu tidak boleh pulang malam hari ini tanpa membawa 6 takar jelai dari saya gitu. Terus terang, tafsir ini saya baca di sebuah buku yang mengatakan, karena saya juga ingin tahu kenapa ngasihnya 6 taker gitu ya. 6 taker jelai itu kan banyak, dia bawa selendang harus dibopong-bopong begitu. Nah, ada yang menafsirkan katanya 6 itu artinya sudahlah kasih istirahat sama mantu kamu, kasihan. Biarkanlah mantu kamu sekarang saya yang ngurus begitu. Jadi jangan dia ngurus terus kamu. Makanya saya katakan 6 itu merupakan lambang dari bekerja. Karena memang kan ya Allah itu menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Ya. Jadi tolong ya jangan dicampur-campurkan dengan kitab Wahyu. Terus maksud anak Boas dan Rut sebagai penebus apa? Artinya begini. Naomi itu tidak boleh memiliki kembali tanah kalau tidak ada yang menebus tanah itu untuk dia. Nah, ditebuslah oleh Boas. Sesudah Boas ini melahirkan anak buat Rut, anak yang pertama itu bukan anak Boas, tapi anak siapa? Anak Mahlon. Anak Mahlon. Boleh juga dianggap anak Elimelech, karena Elimelech pun tidak punya anak lagi begitu. Jadi inilah yang artinya penebus ya, supaya keluarga itu tidak mati begitu saja, karena nanti kalau udah ada Obed, anak yang dilahirkan dari Boas dan Rut itu kan berarti keluarga Elimelech nyambung lagi gitu. Jadi Obed itu bukan anak Boas. Kalau dalam dalam peraturan Yahudi pada saat itu dia adalah anak dari Mahlon, dari suami Rut yang pertama, atau boleh saya katakan bahkan dia ada anak dari Elimelech gitu. Terus Pak Irhandi, apakah Rut bab 4 ayat 18 sampai 22 yang diambil oleh pengarang Injil Matius bab 1? Betul. Saya lupa. Kalau nggak salah yang menafsirkan itu adalah Santo Thomas Aquinas. Ya, Santo Thomas Aquinas dalam komentarnya, dalam tafsirnya tentang Injil Matius mengatakan memang bahwa ketika Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa sesudah aku akan datang yang jauh lebih besar daripada aku, melepas sepatunya pun aku tidak layak. Dia sedang melambangkan bahwa yang layak menebus janda bangsa Israel itu adalah Kristus.
penebus yang paling pas untuk mereka begitu. Terus Om Irhandi mau nanya, bila mana keluarga Naomi dan Ruth sampai akhir hayatnya tidak ada yang mau menebus, bagaimana pandangan orang lain terhadap keluarga mereka habis? Jadi gini, seorang wanita janda tanpa anak itu tidak memiliki hak waris. Karena aturan waris dalam tradisi Yahudi seperti ini. Pertama, kalau punya anak laki-laki, jatuh ke tangan anak laki-laki. Tidak punya anak laki-laki, jatuh ke tangan anak perempuan. Tidak punya anak, jatuh ke tangan saudara laki-laki. Tidak punya saudara laki-laki, jatuh pada saudara laki-laki dari ayah. Kapan jatuh ke tangan jandanya? Tidak akan pernah. Jadi akhirnya kalau misalnya nggak ada yang menebus, Naomi dan Ruth nasibnya pengemis. Ya, kasihan jadinya. Terus Oke. Pak Irhadi, apakah setelah melahirkan Obed, Ruth tetap menjadi istri Boas dan anak berikutnya masuk silsilah Boas atau tetap dalam Elimelech? Enggak, hanya anak pertama saja yang dianggap sebagai anak dari Mahlon atau anak Elimelech ya. Anak berikutnya tentu saja menjadi anak Boas. Mengapa si Anu menolak dengan katakan merusak milik pusakanya? Sedangkan tadi dikatakan Boas tidak masuk dalam susunan keluarga, artinya tidak terkait lagi. Oh, masuk. Jadi gini, kalau si penebus, si Anu itu menolak, karena dia bilang, ya wajar lah ya, saya keluarkan uang menebus tanah, tapi demi keluarga lain. Di samping itu saya harus menikahi janda lagi. Kasih anak sama dia. Ini kan benar-benar merusak milik pusaka dia. Nanti harta dia itu harus dibagi atau tidak dan lain-lain begitu. Nah, Boas itu tidak masuk dalam susunan keluarga karena begitu dia sudah memberikan anak buat Ruth, dia keluar sudah. Tidak. Karena dia cuma jadi penebus. Penebus ini bertanggung jawab memberikan anak pertama kepada almarhum begitu. Sesudah itu, ya sudah. Dia hidup dengan anaknya itu. Lanjut. Om, wajah Om kepotong. Ya nggak apa-apa lah. Oke. Pak Irhandi, jadi Yesus bukan asli atau tulen orang Israel? Betul. Betul banget. Saudara, dalam Injil, dalam silsilah Yesus menurut Injil Matius, kita lihat kok ada beberapa perempuan asing di situ. Pertama siapa? Yang namanya Ruth, orang Moab. Kedua ada yang namanya Rahab, orang Yeriko, orang Kanaan. Ya toh? Lalu ada lagi Bathsheba. Bathsheba itu juga orang Het, orang Kanaan. Emang dia bukan orang asli. Ya bukan tulen Yahudi, ada campuran. Nah, kenapa nama 4 wanita asing ini ditampilkan dalam silsilah Yesus? Karena pengarang Injil Matius mengatakan begini. Kalau Raja Daud saja memiliki keturunan memiliki nenek moyang orang-orang asing, kenapa Yesus tidak gitu? Makanya penyelamatan Yesus itu ditawarkan juga kepada orang-orang non-Yahudi. Kenapa? Dia keturunan orang asing. Begitu, ya. Ada selesai. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini. Kayaknya habis ya? Habis. Oke. Bu Bapak sekalian, terima kasih ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya ngoceh 2 jam di tempat ini. Bu Rosita, terima kasih. Pak Toto, terima kasih. Saya kembali. Ada Om pertanyaannya. Jika Obed menjadi anak keturunan Naomi, maka Obed panggil Naomi Mama. Benar kok. Dia katakan. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Rut bab 4 ayat 17 katakan. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Ya kan? Benar nggak? Bahwa Naomi itu juga boleh dianggap sebagai ibu Rut. Kenapa? Karena Elimelechnya nggak punya anak lagi. Nggak punya anak lagi gitu. Jadi boleh. Oke. Apa nilai keteladanan utama terbesar dari kisah? Aduh, banyak banget ya. Dari tadi saya sudah menyampaikan nomor 1, bagaimana keluarga itu menjadi sarana untuk pertanda kehadiran Allah.
ya kan? Yang kedua, bagaimana berharganya hubungan antara seorang mertua dengan menantu. Lihat menantu bilang apa? Saya berpaut kepadamu. Hubungan antara suami dan istri melambangkan hubungan antara menantu dengan mertua. Jadi ingat kalau kawin, jangan cuma ingin anaknya, harus inginkan orang tuanya. Banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Nah, mungkin udah. Oh, udah apa lagi ya? Udah deh. Pertanyaannya. Ya, terima kasih ya kepada Ada lagi dari Pak Hengki. Pak Irhandi, tadi Bapak katakan setelah adanya Obed maka Boas selesai. Apakah artinya Boas pergi dari Rut? Tidak menceraikan ya, tetap menjadi istrinya, tapi anak yang kedua dan seterusnya menjadi anak Boas, bukan anak dari Mahlon begitu. Dan kembali ke keluarganya Boas sendiri. Gak heran lah pada zaman dahulu laki-laki punya istri lebih dari satu begitu. Kita ingat ya Boas itu sudah lebih tua, maka dia menyapa Rut sebagai anak begitu ya. Jadi tanggung jawab Boas itu sebagai penebus adalah memberikan anak pertama saja kepada Rut. Selanjutnya apakah tetap menjadi istri Boas? Ya iyalah ya. Iyalah. Kalau Rut punya anak kedua, ketiga dan seterusnya punya anaknya Boas, itu bukan anaknya Mahlon begitu. Tapi yang memang nggak diceritakan, jadi kita nggak tahu. Apakah bisa mendapatkan rekaman ini? Ya nggak perlu ya, saya rasa kan ada di YouTube toh, ada di YouTube. Ada di YouTube YouTube KKS Kelapa Gading. Nanti dapat ditonton di YouTube KKS Kelapa Gading. Oke. Cukup. ya, terima kasih ya Pak Irhandi sudah mau meluangkan waktu untuk KKS Kelapa Gading. Sama-sama Bu Rosita. Jangan bosan, nanti kita undang lagi ya. Oke, siap. Ya, kita kembalikan. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ini karena pembicaranya Pak Irhandi, jadi Zoom-nya banyak nih. Terima kasih. Kita selalu ada acara tiap hari Rabu, KKS Kelapa Gading. Silahkan bergabung kalau kiranya ada. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Pak Toto. Silakan Pak Toto. Sebelumnya Pak Toto mana? Sebelumnya Bapak Ibu kita foto bersama dulu ya. Jadi kameranya yang belum muncul diaktifkan dahulu biar kelihatan cantiknya nih. Wah, ini orangnya udah susut 30 harusnya tadi ya di fotonya ya. Kenapa? Orangnya udah susut 30 saya lihat harusnya tadi. Tapi nggak apa-apa, masih rame kok. Ayo dong yang foto. Oke, siap. Berhubung banyak pas kita fotonya 5 kali. 1, 2, 3 gaya cheese. Oke, berikutnya lagi. 1, 2, 3 gaya cheese. Oke, berikutnya lagi. 1, 2, 3 cheese. Oke, berikutnya lagi. Wah, ada kameranya masih belum aktif. 1, 2, 3 cheese. Yang terakhir. 1, 2, 3 cheese. Oke. Terima kasih Pak Toto. Ya. Terima kasih teman-teman semua, terutama Pak Irhandi yang sudah bersusah payah memberikan pelajaran ke kita. Terima kasih Bu Rosita yang sudah ikut memfasilitasi Zoom ini. Semoga di hari-hari berikut tetap berlanjut. Dan saya yang sangat berkesan yaitu sebagai mertua kasihlah menantumu. Dan sebagai menantu, kasihlah orang tuamu. Itulah yang membawa kebahagiaan untuk keluarga kita semuanya. Marilah kita tutup dengan doa yang akan didoakan oleh Bu Eti. Bu Eti, silakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, tiada henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih teristimewa atas penyertaan-Mu sepanjang pengajaran Kitab Rut malam ini
yang disampaikan oleh hamba-Mu Irhandi dengan sangat indah, padat, dan lengkap. Kiranya kisah Rut ini akan menginspirasi kami untuk tetap bertahan dalam iman, harapan, dan kasih Allah yang selalu dan pasti menyertai, menguatkan kita dalam setiap pergumulan hidup, dalam setiap kesulitan dan penderitaan, terutama di dalam masa COVID ini. Sebentar lagi kami mau mengakhiri pertemuan ini. Berkatilah kami semua agar layak dan pantas menjadi pelaku firman-Mu, boleh menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Amin. Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, Seperti sekarang, pada selalu, permulaan, sekarang, sepanjang selalu, dan sepanjang segala abad. abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Dan Kudus. Putra dan Amin.